Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan. So guys, kali ini saya akan react satu tajuk video yang menarik berkaitan dengan perhatian negara Rusia terhadap negara Indonesia guys. Jadi tajuknya adalah kabar hari ini, viral Putin terharu yang dilakukan orang Indonesia ini guys. Apa yang telah dilakukan oleh orang Indonesia sehingga Presiden Rusia yaitu Bapak Putin terharu dengan sikap Indonesia nih. Jadi guys, ayo kita semak. Saya pun mau tahu dia punya cerita lanjut. Jadi ini video saya tengok di channel Zona Dunia ya guys. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support dia punya channel dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi guys, ayo kita semak video ini. Macam mana dia punya cerita sehingga kan Putin rasa terharu dengan kelakuan orang Indonesia nih. Apa yang dilakukan oleh orang Indonesia nih. Ayo kita semak video ini sama-sama. Jom. Wow. Sekarang ini peperangan ya telah berlaku antara Rusia dengan Ukraina. Jadi Putin begitu steady ya guys, sampai diancamnya itu media asing NATO. soroti kenapa orang Indonesia dukung invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin pro-Islam. Info yang menarik guys. Jadi ini kenapa Indonesia mungkin dukung ya Rusia. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baik siap. Dalam voting yang diadakan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun media asing asal Singapura, Asia One, menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki oleh semua warga Indonesia. Mako Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Mako, 75 tahun yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik di Ukraina. Dalam pesan yang diterima Mako, terdapat analogi yang menjelaskan bahwa Rusia adalah sosok ayah yang menderita dan membiarkan istrinya, Ukraina, tidak tahu berterima kasih dan kemudian bercerai. Sosok ayah kemudian melunasi hutangnya, tapi mantan istri kemudian terlibat dengan pengganggu desa. Dalam analogi ini, Amerika Serikat. Lalu sang istri kemudian bertemu dengan sekelompok pelacur, sekutu AS, dan menodai nama mantan suaminya. Sang suami kemudian kehilangan kesabarannya dan menuntut mengembalikan anaknya. Analogi Rusia mencaplok Crimea. Yang saya dengar kabar ya guys. Macam ini Ukraina nih kan sepatutnya dia berpihak pada Rusia sebab Rusia nih banyak betul bantuan yang dia bagi pergi Ukraina. Tetapi ini NATO nih dia sengaja menimbulkan macam porak-poranda ya agar Ukraina nih join kepada NATO. Jadi bila sudah join, kalau macam Ukraina diserang nih, maka NATO akan serang balik. Mungkin ini poin agar Rusia diserang oleh NATO, tapi tidak ada poin. Sekarang ni pun dia macam gantung bagai status ini Ukraina nih. Bagaimana pandangan kalian guys? Nanti kalian komen di bawah. Ayo kita semak lagi video nih. Tetapi sang istri juga mulai memperlakukan anak-anak lainnya dengan buruk dan memaksa untuk menghadapinya. Saya hampir tidak bisa bersimpati dengan Ukraina karena memperlakukan Rusia dengan buruk dan sekarang menuai buah dari penaburannya sendiri. Demikian kata Mako. Mako mengaku banyak melihat pesan dan video berbahasa Mandarin yang mendukung sudut pandang Rusia. Dia menyamakan keputusan AS menyerang Irak pada tahun 2003 sama seperti menghancurkan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya tidak melihat kesalahan apa yang dilakukan Rusia, demikian katanya. Sementara itu, Kezia Dewi, mahasiswa doktoral Indonesia. Ini Iceland, Indonesia, yang lain tidak. Di Universitas Belgia KU Leuven mengatakan banyak melihat banjir pesan pro-Putin yang dibagikan di grup media sosial, terutama oleh orang Tionghoa Indonesia. Meskipun studi empiris lebih lanjut diperlukan, tampaknya telah terjadi pergeseran sikap antara orang Tionghoa Indonesia terhadap AS dan sekutunya sejak pandemi dimulai. Itu bertepatan dengan narasi agresif yang dikeluarkan oleh China yang menyangkal tuduhan bahwa itu adalah asal mula virus corona. Demikian kata Kezia.
Ia menjelaskan banyak orang Tionghoa Indonesia bersikap defensif terhadap intimidasi AS yang dilakukan ke China. Tidak hanya orang Tionghoa Indonesia yang menyoroti kebijakan pemerintahan AS, Muslim Indonesia juga bersikap sinis terhadap kebijakan luar negeri AS seperti di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Reputasi Rusia di kalangan Muslim Indonesia justru lebih baik. Radityo Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johanskaite, Universitas Tartu, Estonia, mengatakan Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya perang Chechnya kedua. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS meskipun ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Ini saya ada nampak juga nih sokongan Putin ya terhadap masyarakat Islam di Rusia. Dia macam pro-Islam lah guys. Walaupun dia macam Kristen Ortodok, tetapi dia memahami dan juga menghormati agama Islam yang ada di Rusia tuh. Itu yang saya rasa wow, ini pemimpin bukan pemimpin yang sembarangan nih. Dia punya level pemikiran tuh guys. Bukan lagi IQ, SQ. Mungkin EQ, begitulah lebih kurang. Ayo kita simak lagi guys. Demikian kata Radityo. Sebelumnya analis pertahanan dan militer Joni Rahakundini Bakri berpendapat bahwa konflik antara Rusia Ukraina tak terlepas dari Amerika Serikat. Oh betul. Yang the bad guys adalah Amerika Serikat. To be honest, saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin antara Rusia dan Ukraina. Demikian kata Joni. Mengapa banyak warga RI dukung invasi Rusia ke Ukraina? Ini kata peneliti. Tidak seperti publik di Barat yang mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Warganet Indonesia banyak yang bersimpati dengan Rusia. Menanggapi fenomena itu, peneliti dari Johanskaite Institute of Political Studies, Universitas Tartu, Estonia, Radityo Dharma Putra mengatakan ada beberapa alasan publik cenderung mendukung Rusia dalam kasus ini. Yang pertama adalah sikap anti-Amerika dan anti-Barat yang kuat di masyarakat. Anti-Amerikanisme ini sebelumnya telah diamati dalam sikap Indonesia terhadap perang melawan teror AS, yang dengan sendirinya merupakan pendorong utama sentimen anti-Amerika. Demikian ujar dia. Lebih lanjut, Raditya mengungkapkan faktor penting lainnya yang mempengaruhi tanggapan Indonesia terhadap konflik adalah preferensi publik untuk pemimpin yang kuat. Seperti yang ditunjukkan oleh popularitas Prabowo Subianto responsif terhadap retorika tentang kepemimpinan nasionalis dan populis. Dia mengatakan Putin sudah populer di Indonesia sebelum serangan ke Ukraina, sehingga banyak orang Indonesia cenderung menerima narasinya tentang konflik tanpa banyak pertanyaan. Betul, itu Presiden Putin ya. Di kalangan orang Indonesia, dia memang familiar lah. Dia lebih banyak orang Indonesia kenal ini Putin nih. Apatah lagi hubungan baik Indonesia dengan Rusia sejak zaman pemerintahan Soekarno sampai sekarang disebut dia sebagai Bapak Putin. Biasa saya nampak tuh komen-komen biarlah Rusia dengan Indonesia terus bersama-sama. Begitulah dia punya bunyi. Ayo kita simak lagi sedikit lagi. Faktor ketiga, lanjut Radityo, yang dapat membantu menjelaskan pandangan pro-Rusia di kalangan masyarakat Indonesia adalah agama. Ini mungkin tampak berlawanan dengan institusi mengingat masa lalu komunis Rusia dan persepsi dominan di Indonesia bahwa komunisme adalah anti-Islam. Namun Radityo mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir bagaimanapun telah melihat upaya bersama untuk menggambarkan Rusia sebagai teman dan sekutu Islam. Ada persepsi Putin itu lebih pro-Islam ketimbang AS, meski generasi lebih tua masih ingat bagaimana Rusia menyerang Chechnya dan Uni Soviet di Afghanistan. Demikian kata Radityo. Oke, saya paham sudah kenapa Putin ya dia terharu apa yang telah dilakukan oleh orang Indonesia nih. Sebab bila kita tengok di media sosial pun kan guys, ramai orang-orang Indonesia yang memberi dukungan dan juga info-info terkait dengan apa yang telah berlaku antara peperangan ataupun konflik Rusia dan Ukraina. Dan yang saya nampak sekali netizen lah ataupun warga Indonesia, dia banyak memihak kepada negara Rusia. Dan di channel saya pun banyak yang menyokong macam tu ya. Jadi kalau ditengok apa yang Rusia lakukan terhadap Indonesia, ini sejak zaman Soekarno, dari segi pembelian senjata ya, yang saya dapat info masa zaman itu
apabila Indonesia ingin membeli senjata daripada Amerika, tidak dibenarkan guys. Jadi Rusia lah yang membantu Indonesia untuk menjual alutsistanya. Sampai hari ini hubungan Indonesia dengan Rusia amat akrab sekali. Jadi ini yang menunjukkan Putin rasa terharu ya dengan sokongan orang-orang Indonesia. Jadi kekuatan, salah satu lagi kekuatan yang saya nampak di Indonesia ni selain daripada kekuatan militer, kekuatan masyarakat Indonesia itu sendiri dari segi warganetnya. Kalau sudah bersatu memang sedang cyber di Israel pun pernah diserang, lepas tu Microsoft pun pernah diserang ya oleh netizen daripada Indonesia. So guys, ini menunjukkan bahawa warga Indonesia amat peka sekali terhadap apa yang telah berlaku dengan dunia luar guys. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.